Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan soleha, pada hari ini kita akan belajar pelajaran 3, materinya cita-citaku menjadi anak soleh. Nah, submaterinya orang jujur disayang Allah. Oke, kita lanjut ya ke pelajaran. Dari segi bahasa, jujur dapat disebut juga sebagai antonim atau lawan kata dari bohong atau dusta, yang artinya jujur itu berkata ataupun memberi informasi yang tidak sesuai dengan kebenaran. Nah, di sini ada contoh ya. Jadi Bapak Guru sedang memeriksa anak-anak yang sedang melaksanakan penilaian hariannya. Kata Bapak Guru, kerjakan penilaian hariannya dengan jujur. Nah, maksudnya adalah anak-anak ketika melaksanakan penilaian harian, mereka tidak boleh berbohong terhadap dirinya sendiri. Misalkan dengan cara mencontek. Nah, itu tidak boleh ya. Adapun secara istilah, jujur merupakan sikap seseorang yang ketika berhadapan dengan sesuatu ataupun fenomena tertentu dan menceritakan kejadian tersebut tanpa ada perubahan ataupun modifikasi sedikit pun atau benar-benar sesuai dengan kenyataan atau realita yang terjadi. Nah, dalam agama Islam itu setidaknya dikenal 5 jenis sifat jujur yang harus dimiliki oleh penganutnya, yaitu yang pertama, sidik al-qalbi. Sidik itu artinya jujur ya. Sidik al-qalbi merupakan sifat jujur yang penerapannya ada pada niat seseorang manusia. Nah, contohnya, misalkan ini ada sebuah keluarga ingin memberikan sedekah kepada seorang nenek tua, maka niat dari awalnya itu ketika memberikan sedekah itu memang niat lillahi ta'ala, tidak boleh ada di dalam hatinya itu niat untuk pamer, untuk ria. Nah, seperti itu. Yang kedua, sidik al-hadith merupakan sifat jujur yang penerapannya ada pada perkataan yang diucapkan oleh manusia. Nah, misalkan di sini ada seorang anak perempuan memberikan makanan kepada seorang nenek, maka dia mengatakan harus yang sebenarnya. Misalkan kalau isinya tempe, isinya tempe. Contoh, nenek, ini aku bawakan tempe buat nenek. Nah, itu yang disebut dengan sidik al-hadith. Yang ketiga adalah sidik al-amal, merupakan sifat jujur yang penerapannya ada pada aktivitas dan perbuatan manusia. Nah, misalkan ayah bertanya kepada kamu, "Hei, nak, kamu sudah sholat belum?" Nah, maka kita sesuai dengan perbuatan kita mengatakan, "Oh, aku sudah sholat, ayah." Nah, seperti itu. Dan kamu benar-benar melaksanakan sholat itu. Yang keempat adalah sidik al-wad, merupakan sifat jujur yang penerapannya ada pada janji yang diucapkan oleh manusia. Kalau kamu berjanji, misalkan, "Ibu, aku berjanji aku akan belajar nanti setelah maghrib." Nah, maka ketika nanti maghrib datang, kamu harus melaksanakan janji tersebut. Yang kelima adalah sidik al-hal, merupakan sifat jujur yang penerapannya ada pada kenyataan yang terjadi dalam hidup manusia. Contohnya, ketika kita hidup, kita tidak boleh berlebihan sesuai dengan kemampuan kita. Misalkan, nah, kita tidak boleh terlalu banyak gaya ya, ingin dipuji orang lain. Kita berperilaku sesuai dengan keadaan kita sendiri. Kita harus mampu melaksanakan kejujuran dalam segala tindakan kita. Pertama, jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ciri-cirinya selalu mentaati perintah Allah dimanapun dan kapanpun. Seperti kisah gadis penjual susu di masa Khalifah Umar bin Khattab. Kedua, kita harus jujur kepada diri kita sendiri. Kalau kita tidak bisa, maka kita harus mau belajar. Kalau kita tidak mampu, maka kita harus mau berlatih. Nah, yang ketiga adalah kita juga harus mampu jujur kepada orang lain. Nah, di gambarnya diperlihatkan ada seorang anak yang mengembalikan kembalian, di mana alhamdulillah pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Jangan lupa untuk selalu jujur dalam segala tindakan kita. Assalamualaikum.